warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 28. Bapak ibu-ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah, kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita benar-benar berharap kepada Allah, ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa. Karena memang itu tujuan ibadah itu. Allah perintahkan kita untuk beribadah agar kita, mudah-mudahan Bapak Ibu, ibadah-ibadah yang kita kerjakan benar-benar menghadirkan takwa dalam diri kita dan juga dalam diri ahli keluarga kita. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, kita juga berharap, berdoa kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Tidak lama-lama kita butuh hidayah sampai kita tinggalkan dunia ini. Kalau sore ini di awal kematian kita, yang menjelang sore itu kita butuhkan hidayah itu. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha, penduduk surga yang masih berada di dunia, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat An-Nisa ayat 28. Kembali di sini Bapak Ibu, Allah memulai ayatnya dengan Allah menghendaki. Allah betul-betul menginginkan. Yuridullah, Allah betul-betul menginginkan. Maka Bapak Ibu, segala aturan yang ada di syariat itu betul-betul kehendak Allah. Karena Allah yang menjadikan kita, Allah yang mendesain kita, Allah betul-betul tahu tentang kita. Lebih tahu Allah tentang kita, tentang yang kita butuhkan daripada kita sendiri Bapak Ibu. Apa yang mampu dilakukan manusia, Allah tahu. Apa yang membahayakan manusia, Allah tahu. Apa yang akan membawa kebahagiaan pun Allah tahu. Apa yang merusak kehidupan di dunia dan di akhirat, Allah tahu. Karena itu Bapak Ibu, seorang mukmin yang akan berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Hayya 'alas shalah, terdengar lewat panggilan salat. Hayya 'alal falah, terdengar lewat panggilan berebut kemenangan itu. Wa dengar, wa taati. Di panggilan azan itu bukan penunjuk waktu masuk saja Bapak Ibu. Ketika kita berada di luar masjid, terdengar hayya 'alas shalah, kita masuk waktu mah. Tidak itu aja Bapak Ibu, lalu panggilan salat Pak, kita harus mendatangi sumber panggilan itu. Sami'na wa ata'na. Jadi ketika sebagai laki-laki ketika mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah di masjid musala, dia harus segera ke masjid itu. Harus segera ke musala itu. Bukan mengambil duduk kemudian salat di pinggir-pinggir kamar, bukan seperti itu. Ayu khafifa ankum, Allah menghendaki untuk
memberikan keringanan kepada kalian, kepada kamu. Ya, luar biasa nih bahasa cinta dari Allah. Islam adalah agama yang betul-betul agama yang mudah, tetapi bukan agama yang dipermudah menurut hawa nafsu. Maka kita harus yakin Bapak Ibu bahwa kemudahan dalam Islam adalah kemudahan yang sesuai dengan syariat. Lihatlah Bapak Ibu, musafir boleh mengqasar salatnya, kan kemudahan sekali itu. Orang sakit boleh berbuka puasa di Ramadan, tapi tentu menggantinya. Tidak ada air, boleh dengan bertayamum. Salat tidak mampu berdiri, bisa dengan duduk. Tidak mampu duduk, bisa dengan berbaring. Maka ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya. Luar biasa nih Bapak Ibu. Dalam ibadah kita lihat, Allah tidak memaksa di luar kemampuan manusia. Allah tekankan lagi di Al-Baqarah 286 itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan jelas-jelas Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Maka dengan menyadari ini Bapak Ibu, mulai sekarang jangan berat-berat lagi kita untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jangan berbalik-balik dari buku, lawan diri kita, kita terapi diri kita paksa diri kita untuk salat berjamaah, kita paksa diri kita untuk berzakat, kita paksa diri kita untuk menyayangi orang yang membenci kita. Kan luar biasa itu Bapak Ibu. Kita paksa diri kita karena kita pasti bisa. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Allah menjadikan kita, Allah bersyariat kepada kita, dan Allah katakan syariat itu mudah bagi kita. Kemudian Allah katakan pula bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Mengapa Allah perlu menyebut manusia lemah Bapak Ibu? Karena memang kita memiliki banyak kelemahan. Lemah fisik kita. Manusia lahir tanpa daya. Kalau ditolong ibu, main nak lagi ya Bapak Ibu. Masya Allah. Ribuan orang yang layan ibu main, Masya Allah. Manusia lahir tanpa daya, ketika tua kembali lemah. Sakit sedikit saja aktivitas terhenti, mana masuk ke radio sakit, damam. Itulah lemahnya Bapak Ibu. Kadang kini ayo besok bisa miskin Bapak Ibu, tidak bisa mempertahankan kekayaan sampai mati dah. Dan bahkan di segi ilmu pun, setinggi apapun pendidikan seseorang, ilmunya tetap sangat sedikit dibanding dengan ilmu Allah. Jadi luar biasa ini Bapak Ibu. Ya, Nisa 28 ini betul-betul menyentakkan kita. Sadarlah kita Bapak Ibu bahwa seluruh syariat itu benar-benar untuk Allah mudahkan kita, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan Bapak Ibu. Camkanlah Bapak Ibu, apapun yang Allah larang, apapun yang Allah perintahkan bisa kita kerjakan sebenarnya Bapak Ibu. Allah melarang zina, tapi kan Allah menghalalkan nikah. Allah melarang riba, tapi Allah menghalalkan jual beli kan? Kan bisa sih Allah haramkan jual beli Bapak Ibu. Enggak, boleh jual beli, boleh aja Allah. Yang haram itu ribanya. Jadi Bapak Ibu ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menyertai kita. Ingatkan dalam diri kita selalu Bapak Ibu ya, biar gaji itu bisa dibawa pulang. Paksa diri kita untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Paksa diri kita untuk tidak mengerjakan apa yang Allah larang. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.